Manusia ibarat berada dalam sebuah cangkir, yang berarti betapa kecilnya manusia ini di hadapan Allah. Analogi ini juga mengajarkan bahwa Allah mengetahui segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia, baik itu perbuatan ataupun perkataan yang dilakukan. Jadi, tidak ada yang tersembunyi dari pandangan Allah. Artinya, Allah dapat dengan mudah untuk mengontrol segala kehidupan manusia. Sama halnya seperti seseorang yang menuangkan air ke dalam sebuah cangkir, Allah juga dapat dengan mudah untuk memberikan nikmat, karunia, cobaan kepada manusia. Tidak hanya itu, seperti cangkir kosong yang diisi dengan air, teh ataupun susu, manusia juga dapat diisi dengan ilmu pengetahuan, amal soleh, dan iman. Sholat adalah tiang agama, dan menjalankan sholat adalah kewajiban bagi setiap muslim. Menjalankan dan meninggalkan sholat keduanya memiliki resiko, tetapi lebih banyak resiko ketika meninggalkan sholat. Menjalankan sholat memiliki resiko kalau terlalu bangga dengan ibadah sholat yang membuat seseorang menganggap remeh ibadah lainnya atau bahkan merasa lebih baik daripada orang lain. Dan menjalankan sholat tetapi hanya untuk dilihat orang tanpa ada rasa ikhlas dalam menjalankannya. Hal itu tentu tidak akan mendapatkan pahala dari Allah, melainkan akan mendapatkan dosa. Yang kedua, resiko meninggalkan sholat. Sholat itu merupakan keberkahan hidup. Jadi, kalau misalkan meninggalkan sholat, artinya kehidupannya akan sulit, penuh masalah, dan hatinya tidak tenang. Resiko dalam meninggalkan sholat yaitu akan mendapatkan dosa yang besar dan masuk neraka. Jadi, orang yang meninggalkan sholat akan mendapatkan siksa yang pedih di neraka. Maksudnya, beribadah karena kita membutuhkan petunjuk, kekuatan, dan ketenangan dari Allah. Bukan hanya sekedar untuk menjalankan kewajibannya saja. Allah itu nggak butuh ibadah kita, tetapi kitalah yang membutuhkan Allah. Ibadah diibaratkan seperti makan. Kita makan supaya kita mempunyai energi. Begitupun dengan ibadah. Kita ibadah supaya mendapatkan ketenangan dan kedamaian agar semakin menumbuhkan rasa ketakwaan kita kepada Allah. Jika seorang hamba masih berpikiran bahwa Allah lah yang membutuhkan kita, biasanya kita hanya sekedar untuk menunaikan sebagai seorang hamba. Tapi, kalau misalkan beranggapan bahwa kitalah yang membutuhkan Allah, maka kita akan menjadikan ibadah itu bukan hanya sekedar melaksanakan kewajibannya saja, tapi lebih dari itu, yaitu sebagai kebutuhan. Sehingga kita akan lebih khusyuk dalam melakukan ibadah kepada Allah. Iman berarti meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Langkah pertama dalam iman yaitu bagaimana kita meyakini dalam hati. Kalau kita sudah percaya dengan hati dan sudah percaya sama Allah, maka langkah selanjutnya yaitu bilisan, yaitu dengan syahadat. Kalau kita hanya sekedar ngomong saja tapi hatinya tidak percaya, itu tidak akan diterima dalam Islam karena itu bohong. Selain dengan hati yang sudah percaya dan lisan yang sudah menyatakan, lalu perbuatan. Perbuatan kita menggambarkan bahwasannya kita beriman. Karena banyak di antara kita beriman tapi tidak berislam. Contohnya, percaya kepada Allah tetapi tidak sholat ataupun tidak zakat. Perbuatan kita harus menggambarkan bahwa kita memang beriman, karena esensinya di perbuatan. Kalau benar-benar beriman tetapi tidak sholat, maka harus dipertanyakan di mana letak keimanan kita. Dari ketiga aspek ini yaitu hati, lisan, dan perbuatan itu saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Iman yang benar akan mendorong seseorang itu agar senantiasa untuk berbuat baik dan menjauhi larangannya. Yang pertama karena malas. Karena terbiasa untuk menunda-nunda sholat atau mencari-cari alasan untuk tidak sholat, membuat seseorang lama-kelamaan ini merasa nyaman, alhasil jadi malas untuk sholat. Yang kedua, masih sibuk dengan urusan dunia. Misalnya, melalaikan waktu sholat demi menyelesaikan tugas yang penting.
Padahal saat itu sudah memasuki waktu sholat, tetapi tetap memilih untuk menyelesaikan tugasnya daripada sholat. Yang ketiga, menganggap remeh sholat. Menganggap remeh sholat ini bisa ditandai dengan tidak mengetahui pentingnya sholat, serta kurangnya pemahaman tentang balasan bagi orang yang meninggalkan sholat. Hal itu membuat seseorang tidak mengetahui akibat dari meninggalkan sholat sehingga menganggap remeh sholat. Pertama, karena hawa nafsu. Dalam psikologi, hawa nafsu berarti dorongan dasar manusia untuk memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan biologis maupun kebutuhan psikologisnya. Jadi, hawa nafsu yang tidak terkendali bisa mendorong untuk melanggar perintah Allah dan bukan perbuatan dosa. Ketika hawa nafsunya sudah menguasai, seringkali akal tidak mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang kedua, lupa diri. Banyak manusia yang lupa diri akan kenikmatan dan karunia yang sudah Allah kasih, sehingga melakukan tindakan-tindakan yang jelas-jelas dilarang Allah dan melampaui batas. Hal itu terjadi karena merasa sudah berkecukupan, merasa sudah tidak perlu lagi beriman sehingga berani untuk melanggar hukum-hukum Allah. Yaitu selalu berzikir kepada Allah dalam segala kondisi, baik berdiri, duduk, ataupun berbaring. Dalam Quran Surat Al-Imran ayat 190 dan 191, dijelaskan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berzikir. Kedua ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang berakal adalah mereka yang selalu mengingat Allah dalam berbagai keadaan atau melakukan segala aktivitasnya. Dengan kita mengingat Allah melalui zikir dan memikirkan semua ciptaannya, kita akan semakin takut akan azabnya dan semakin berharap akan rahmatnya. Hal ini akan memperkuat iman dan kepercayaan kita kepada Allah, serta mendorong kita untuk selalu berbuat baik dan menjauhi larangan-larangannya. Pertama, memperkuat iman. Iman adalah pondasi utama dalam kehidupan seorang muslim, karena iman yang kuat akan menjadi tembok yang kokoh dalam menghadapi godaan negatif seperti mabuk-mabukan dan berzina. Orang yang beriman akan sangat takut kepada Allah. Rasa takut itu akan mencegah untuk melakukan perbuatan dosa karena sadar akan siksa Allah dan balasan yang pedih bagi para pelaku maksiat. Yang kedua, memilih pergaulan yang baik dan positif. Pentingnya untuk memilih teman dan lingkungan yang baik supaya tetap berada di jalan yang benar. Bergaul dengan orang-orang yang memiliki nilai agama yang baik dalam menjalani ajaran agama bisa memberikan dukungan atau dorongan positif, sehingga tidak mudah untuk terjerumus ke hal-hal yang dilarang Allah. Yang ketiga, mengontrol hawa nafsu. Mengontrol hawa nafsu berarti mampu untuk menahan diri dari keinginan untuk berzina ataupun mengonsumsi minuman keras. Mengontrol hawa nafsu bisa dilakukan dengan menjaga pandangan, menjaga hati, ataupun mengisi waktu-waktu luang dengan hal-hal yang positif seperti belajar, berolahraga, ataupun mengikuti komunitas atau organisasi sosial.